Aku tahu ibu sulit menerima kenyataan. Aku juga tahu ibu lagi tantrum. Hello, sabar ya ibu. Hola netizen yang tercinta. Sekelompok emak-emak yang tergabung dalam masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gedung KPU Pusat Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Februari 2024. Mereka memprotes dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024 untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dalam aksi demonya, emak-emak tersebut membawa berbagai poster. Pada poster tersebut, mereka menuliskan tolak pemilu curang, Jokowi penjat demokrasi, hingga stop arogansi aparat. Sementara barisan aparat kepolisian dan barikade beton serta kawat berduri dipasang untuk menghadapi sekelompok emak-emak tersebut. Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelembongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengecut KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan. Itu udah menang. Lawan dia. Lawan. Wahai KPU, dengarkan suara hati rakyat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya sebenarnya gue sebagai rakyat biasa ini bingung sebenarnya apa sih sebenarnya yang diributkan oleh mereka dan apa tujuannya gitu. Apakah tujuannya hanya ingin menjadikan pilihannya itu presiden begitu ya. Ya. Dan juga begini, kalau kita ingin menuduh seseorang apalagi ini lembaga negara itu melakukan kecurangan, itu kita harus mempunyai bukti yang lebih terang dari cahaya ya. Jadi kalau kita membilang curang kepada seseorang atau lembaga tanpa bukti, itu hanya menjadi asumsi sepihak. Dan apabila nih teman-teman menjadikan perbedaan form C1 dengan Sirekap itu sebagai alat bukti, menurut gua itu tidak akan valid. Kenapa? Yang pertama, Sirekap itu hanya dijadikan alat bantu. Dan yang kedua, perbedaan data itu dapat direvisi oleh KPU menyesuaikan dengan kondisi aktual form C1 ya. Itu yang kedua. Dan begini, dan adapun untuk penetapan hasil pemilu itu kan akan diadakan rapat pleno dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional dan dilakukan secara manual, dan tentu saja rapat pleno ini akan dihadiri oleh beberapa pihak yang berkepentingan, contoh seperti KPU, ada Bawaslu, ada saksi dan lain-lain ya. Ya jadi kalau kita hanya bilang curang ya, jadi gimana ya? Justru dengan kalian seperti ini, menurut gue secara pribadi ya, itu justru menghilangkan respect ya. Jadi kita ini yang silent majority ya, kita ini menjadi tambah tidak respect dengan paslon kalian seperti itu. Saya jujur nih, di kampung saya di Hegar Manah, Cikarang Timur ya, itu Prabowo Gibran itu menang mutlak 83%. Dan saya sebagai saksi yang hadir di hampir beberapa TPS itu Prabowo Gibran itu menang mutlak ya. Itu adalah pilihan murni rakyat dari hati, dan kebanyakan di sini itu adalah silent majority. Oke? Ini atuh lagi. Ya Allah ya Rabbi, udah tua bukannya diem di rumah, masih aja pengen ikut-ikutan. Mak, ngapain sih Pak Jokowi diturunin? Pan Pak Jokowi udah selesai masa jabatannya, Mak. Dia yang keluar-keluar, yang sebelahnya malah pada ketawa ke TV. Ngapain ikut-ikutan orasi? Aduh, sebelumnya kan emak yang paling girang banget kalau Pak Jokowi jadi presiden. Benar gak tuh? Sekarang ngapain mau nurunin Pak Jokowi? Pak Jokowi udah selesai ya, udah selesai masa tugasnya. Aduh, emak ade-ade aja. Udah cepetan pulang dah. Tuh buaba dari pagi belum makan, kasihan. Bikin malu aja. Malu mak, saya lihat di medsos. Lah kok emak gua itu yang orasi.
Padahal anaknya pendukung 02, maknya pendukung 01. Bagaimana sih, Mak? Pulang. Udah malam nih, anaknya udah mau tiduran, emaknya masih pada orasi di jalan. Ngapain? Nanti disangka kuntilanak loh. Bu, jangan lupa istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Tolong, ini emaknya siapa? Ini pasti udah ketahuan banget nih, emaknya pilih 01, anaknya pilih 02 nih. Tolong emaknya diantar pulang, kesian, serius. Ibu, rungokno, kata siapa kita dibayar 200.000? Hah? Kita memilih ya sesuai dengan keinginan hati kita, nggak dibayar. Ya, udah yuk Bu, pulang. Anaknya, suaminya tolong jemput ya. Takutnya si bapak nikah lagi, anaknya dapat ibu baru ya. Waduh, ibu lagi yang lewat, Bu. Jadi pengen komen ini. Tapi sebelumnya minta maaf ya, Bu. Pendukung 01 ini agak lain ya. Pas kampanye paling galak, habis pilpres paling serem. Dah, aku mau komen itu aja sih. Aku tahu paslon ibu kalah. Aku tahu ibu lagi kesel banget. Aku tahu ibu juga lagi sedih sekali. Aku tahu ibu lagi marah. Aku tahu ibu sulit menerima kenyataan. Aku juga tahu ibu lagi tantrum. Hello, sabar ya ibu. Aku tahu ibu lagi haus karena teriak-teriak terus. Jangan lupa minum ya ibu. Hello. Bu, udah Bu, pulang ya. Itu kompengan ibu udah kropos kayak digigit tikus. Ibu mau Abah Anies menang? Iya, biar kita atur. Tapi menangnya nggak bisa di Indonesia ya Bu, menangnya di sono di Cox Bazar Bangladesh. Kebetulan gua ada IT nih, bisa ngehack gitu ya kan. Apa kita bikin Abah Anies Al-Imam Al-Mahdi Al-Palsu ini menang? Sini, yuk, jangan nangis lagi ya. Kita bikin Al-Imam Al-Mahdi Al-Palsu ini menang ya. Nanti kita kontenin gitu. Wah, ada kecurangan nih. Kita lihat. Nih, langsung aja nih kita ke website KPU nih. By the way, kita update dulu real count dari KPU nih, waktu dan tanggalnya tuh kalian lihat. Ya, ini bukan internet gratis ya. Sorry ya, yang bayar aja lemot apalagi gratis. Nah, terus ibu mau Pak Anies ini menang di mana, Bu? Biar kita atur. Saya nih hacker, Bu. Tenang aja, di Jakarta aja ya. Ini kan yang vote Pak Anies tuh 1.270.000-an tuh, beda tipis sama Pak Prabowo Nah, ini kita hack, Bu. Kita ubah aja. Yang dukung Pak Anies tuh yang kemarin tuh, yang daftar di JIS itu kita bikin jadi 3 juta, Bu. Enak banget tuh. 3.500.000, Bu. Banyak banget kan? Nah, kebanyakan. Tuh. Nah, lihat tuh, Bu. Yang dukung Pak Anies udah 3.500.000. Ini udah sama malaikat nih. Nih ya, di Jakarta Pak Anies 3.500.000. Wah, keren gak sih? Nih, kita jelasin. Makanya, Bu, jangan gampang terpengaruh dengan video-video gak jelas, Bu. DKI Jakarta Pak Anies yang mendukung 3.500.000, Cok. Kenapa sih yang demo di 01 harus ibu-ibu? Kemarin juga ibu-ibu pemenangnya Ibu Tarwiyah, caleg PKS. Pemenang pendemo terhebat di tahun ini adalah Ibu Tarwiyah. Kan aku udah bilang, Bu, ibu itu sudah tua. Lebih baik duduk di rumah, minum kopi, makan gorengan, menikmati masa tua. Ngeyel, karena kecerdasan kalian akhirnya terbongkar kan? Kalian ngomong curang, dan curang. Karena kalian demo, akhirnya diinput ulang kan, dihitung ulang kan hasil dari 01. Dan hasilnya apa? Di Lampung, kemarin yang masuk suaranya Anies 3 juta. Karena kecerdasan kalian, akhirnya dihitung ulang, dapatnya aslinya cuma 35. Makanya sudah dibilangi jangan demo, jangan teriak curang. Akhirnya dihitung ulang dan gak malah nambah suaranya 01, malah turun. Namanya juga perubahan. Wow, dapat 35 suara bisa jadi 3 juta suara. Kan kata ibu ini katanya datang ke JIS itu berapa ratus juta orang. Menghalu boleh, Bu, tapi ya jangan kelebihan. Menghalu juga nggak baik. Makanya nakal sih, dilarang demo tetap aja demo. Akhirnya suara 01 menurunkan. Masa salah KPU juga? Masa 02 yang curang? Ya udah, kalau nggak percaya nggak apa-apa, Bu. Kita tunggu real count KPU karena nanti hasilnya sama aja dengan quick count Prabowo presiden. Sabar ya, Bu, sabar. Ternyata ini yang demo di KPU, sekelas emak-emak ini toh. Ibu-ibu lebih baik pulang, bikin sayur lodeh di rumah yang enak ya. Anak sudah menunggu anak suami, pulang.